Anakku tewas di tangan dukun. Akibat terlalu percaya terhadap keampuhan ilmu pengobatan dukun. Akhirnya Nek Maryam harus merelakan buah hatinya pergi untuk selamanya. Berikut penuturan lengkap kepada saya beberapa waktu lalu di rumahnya yang terletak di pesisir utara sebuah kecamatan di Kabupaten Bireun. Aku adalah seorang janda yang mempunyai 8 orang anak yang semuanya telah dewasa dan berumah tangga. Hanya 1 orang yang belum menikah, yaitu anak perempuanku Nurmi yang telah menginjak usia 25 tahun. Dia adalah putri bungsuku, hanya Nurmi satu-satunya yang menemani hari-hari tuaku di rumahku yang sederhana, sehingga segala kasih sayang kecurahanku kepadanya. Tetapi yang sangat menyedihkan, Nurmi sudah lama menderita semacam penyakit aneh. Nurmi seling seperti orang yang kehilangan ingatan pada saat-saat tertentu. Anehnya, penyakit ini selalu kambuh waktu mau memasuki bulan puasa, sehingga dengan keadaan ini mengundang keprihatinan keluarga dan tetangga. Hal ini wajar karena Nurmi adalah anak yang baik dan merupakan seorang gadis yang alim, yang sehari-hari kalau tidak sakit kerjaannya mengajar ngaji anak-anak di kampung. Berkali-kali kami telah berusaha mencari pengobatan untuk Murni. Banyak orang pintar yang telah kami datang sebagai upaya penyembuhan Nurmi, tetapi semuanya sia-sia. Yang ada, uang yang kukumpulkan pelan-pelan habis tiada guna. Aku nyaris tidak percaya lagi terhadap segala informasi dari orang-orang yang mengatakan bahwa ada orang yang sakti mau mengobati penyakit. Aku mulai pasrah dan berserah diri kepada Allah atas derita anakku. Sampai suatu hari ada seorang dukun dari desa tetangga yang melakukan profesi pengobatan di kampungku. Dukun tersebut terkenal sakti dan ampuh dalam mengobati segala macam penyakit. Proses pengobatannya terbilang aneh dan langka, yakni dengan cara mengubur pasiennya hidup-hidup. Tetapi masih menurut informasi dari beberapa tetangga, pasien tersebut dikuburnya hanya setengah badan. Banyak orang yang telah sembuh karena cara pengobatan aneh tersebut, sehingga menggerakkan keinginan keluarga kami untuk mencoba cara pengobatan yang walau menurut kami itu menakutkan. Akhirnya aku memanggil beberapa orang anakku merembuk dan bermusyawarah untuk mencoba mengobati Nurmi pada dukun tersebut. Nurmi sendiri pada awalnya tidak mau untuk berobat pada dukun itu. Alasannya takut kalau harus dikubur. Tetapi setelah kami bujuk-bujuk, apalagi saat itu hampir menjelang Ramadan, di mana biasanya penyakit anehnya kambuh, akhirnya Nurmi bersedia. Apalagi dilandasi tekadnya yang menggebu-gebu untuk bisa melaksanakan puasa dengan khusyuk di bulan puasa kali ini. Setelah beberapa puasa, banyak yang tinggal akibat penyakit kambuh lain. Setelah dicapai kata sepakat, datanglah Nurdin, abang Nurmi, kepada sang dukun untuk menanyakan tentang perihal pengobatan dan segala proses yang menyangkut dengan pengobatan itu. Walau saat itu Nurdin masih tetap ragu dengan cara-cara yang dipraktekkan oleh sang dukun, tetapi dengan sebuah usaha, apapun konsekuensinya akan tetap dilakukan demi sang adik. Akhirnya diperoleh sebuah kesepakatan untuk memulai pengobatan tersebut terhadap Nurmi.
Hari itu setelah segala syarat-syarat dan perlengkapan diperoleh, maka dimulailah prosesi pengobatan oleh sang dukun yang masih berusia muda itu. Aku hanya bisa pasrah dan berdoa semoga penyakit anakku segera sembuh. Hal yang pertama dilakukan oleh sang dukun adalah mengelilingi sebuah lingkaran api yang telah dipersiapkan olehnya di dapur rumahnya. Saat itu masih kulihat wajah Nurmi yang sangat pucat dan cemat melihat ke arahku. Sang dukun lalu memerintahkan untuk menyiapkan sebuah lubang kubur yang katanya menjadi bagian dari upacara pengobatan tersebut. Padahal sebelumnya dukun itu telah berjanji tidak ada acara kubur-mengubur dalam pengobatan Nurmi. Tetapi anehnya, tidak ada yang berani dan mampu membantah perintah sang dukun. Kami semua seperti dihipnotis saat itu. Setelah lubang penguburan siap di dalam kamar Nurmi sendiri, sang dukun lalu membawa Nurmi masuk ke kamar. Nurmi hanya bisa menatapnya sekali lagi dengan wajah yang kelihatan sangat ketakutan. Dia seakan minta pendapatku, tapi aku saat itu benar-benar terpaku dan tidak berdaya. Timbul keraguan dan ingin memberontak pada keadaan. Tapi aku tidak mampu bersuara. Aku seperti dihipnotis oleh dukun biadab itu. Dan ternyata tatapan Nurmi itu adalah tatapan terakhirnya untukku. Setelah dibawa ke kamar, pintunya pun dikunci dari dalam. Aku tidak ikut masuk karena tidak tega melihat Nurmi dikubur hidup-hidup. Hanya Nurdin, abangnya, yang selalu mendampingi. Saat itu aku sudah pasrah terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Niatku adalah usaha untuk melakukan pengobatan buat anakku. Mesti naluri keibuanku menyatakan ada hal-hal yang kurang beres akan segera terjadi. Setelah menunggu dengan harap cemas, tidak lama kemudian pintu kamar terbuka. Ternyata prosesi pengobatan telah selesai. Kemudian kulihat pintu kamar dikunci dari luar oleh sang dukun, dan kuncinya ikut dikantongi. Lalu dukun tersebut mewanti-wanti kepada kami agar jangan sesekali membuka pintu kamar tersebut, karena risikonya akan sangat besar terhadap pasien. Kalian jangan coba-coba membuka pintu kamar ini, karena kalau kalian berani membukanya, maka pasien akan berubah jadi kucing hitam. Demikian ujar sang dukun dengan penuh keyakinan. Kemudian dukun muda itu melanjutkan, nanti dalam 1 atau 2 hari lagi, aku akan balik lagi ke rumah ini untuk mengontrol pasien. Demikian pesannya sebelum beranjak pergi dari rumahku. Meski dalam keadaan cemas dan khawatir, aku hanya bisa pasrah dan memenuhi segala perintah dukun tersebut. Semua ini kami lakukan dengan kesempurnaan pengobatan Nurmi, karena semua orang sayang sama dia. Setelah kami semua menunggu dengan penuh rasa cemas, ternyata dukun itu baru muncul pada hari ketiga. Kemunculannya pun dengan sangat mengejutkan dan tiba-tiba, sambil berkata, "Kenapa kalian bengong? Itu si Nurmi sudah mati. Cepat angkat dia dari kubur," ujar dukun tersebut dengan suara keras. Mendengar kata-kata dukun itu, maka paniklah kami semua. Aku nyaris pingsan karena dilanda kesedihan. Maka buru-burulah pintu kamar dibuka. Saat pintu dibuka, ada bau yang menyengat yang menyurak keluar dari 9 bambu yang ditancap di atas kubur sebagai saluran pernapasan. Dengan terburu-buru dan dibantu oleh sang dukun biadab itu, kubur yang dilapisi dengan beberapa potong papan itu dibuka. Setelah berhasil dibongkar, terlihat sosok mayat murni
yang sudah membusuk dan menyebarkan aroma tidak sedap di dalam lubang kubur yang dibuat sang dukun. Melihat fenomena itu, aku menangis histeris sehingga beberapa orang tetangga mencoba menenangkanku. Akhirnya mayat Nurni berhasil dikeluarkan dari lubang kubur yang dibuang sang dukun. Saat itu anggota keluarga dan tetangga mulai panik dan emosi terhadap dukun itu. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan itu, sang dukun mengambil langkah 1000, takut dikeroyok massa. Tinggallah kami berempat, nasib Nurmi yang telah membujur kaku membusuk menjadi mayat. Agar tidak larut dalam kesedihan, mayat Nurmi pun segera dipardu kifayahkan karena tidak mungkin ditahan-tahan lagi mengingat kondisinya yang sudah membusuk. Beberapa hari kemudian aku mendengar kabar bahwa sang dukun telah ditangkap oleh pihak KPA, Komite Peralihan Aceh, kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalankan proses hukum selanjutnya. Tinggallah aku dalam kesedihan yang mendalam karena harus kehilangan anak bungsu yang paling kusayang. Hanya Murni lah yang selama ini menemani dan merawatku. Aku hanya bisa berharap semoga dukun itu bisa dijatuhkan hukuman yang setimpal atas segala perbuatannya. Apalagi di hari yang sama ku dengar ada juga seorang anak yang tewas karena menjalani proses pengobatan pada dukun tersebut.